Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya buatkan video untuk menjelaskan tentang orang-orang yang tidak berbuat sesuai dengan kedudukannya, berbuat tidak sesuai dengan kemampuannya, disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim dan akan mendapat ancaman hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-An'am ayat 135. Allah taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Seperti itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala apabila ada orang yang tidak berbuat sesuai dengan kedudukannya, tidak berbuat sesuai makomnya, tidak berbuat sesuai kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberitahukan kepada kita semua untuk berbuat sesuai dengan kedudukan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berbuat sesuai kedudukan beliau, yaitu sebagai Rasul Allah. Untuk memudah pahamkan tentang ayat tersebut, saya berikan gambaran, perumpamaan. Seperti halnya Allah yang Maha Bijaksana seringkali memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran untuk memudahkan kita memahami maksud dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh untuk memudah pahamkan orang awam tentang spiritual, maka saya berikan perumpamaan tentang yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas yang memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat kita. Yang dengan contoh sederhana terkait dengan lalu lintas tersebut, kemudian saya akan ajak kepada yang berkaitan dengan firman Allah yang tadi, yaitu orang yang berbuat sesuai kedudukan dan yang tidak, itu seperti apa di dalam hal berma'rifatullah. Misalkan saya sebagai rakyat biasa, tidak menjabat sebagai polisi, kemudian saya hanya modal mengetahui ilmu peraturan lalu lintas bahwa orang yang memakai kendaraan sepeda motor, misalkan tidak memakai helm, yang biasanya itu ditilang oleh Pak Polisi, tapi di saat saya berada di jalan, tidak ada Pak Polisi yang bertugas. Kemudian saya sebagai rakyat biasa menggantikan tugas polisi tersebut, yaitu menilang mereka semua orang yang tidak memakai helm ketika memakai kendaraan sepeda motor. Maka dalam hal itu perbuatan saya memang benar, tapi tetap menjadi tidak benar. Karena apa? Saya tidak berbuat sesuai kedudukan saya. Saya tidak menjabat sebagai polisi, tapi saya berlagak seperti polisi. Maka saya pasti dikenai hukum. Seperti halnya sudah banyak di berita bahwa ada oknum, ada orang yang bukan polisi memakai seragam polisi, kemudian diketahui bahwa dia itu bukan polisi, ngaku-ngaku polisi, akhirnya dihukum. Nah, seperti itulah contoh sederhana orang yang tidak berbuat sesuai kedudukan.
Walaupun perbuatan saya di saat itu, yaitu menilang orang yang melanggar aturan lalu lintas, itu benar. Tapi secara hukum, secara kedudukan, saya telah melanggar. Begitu juga di dalam berspiritual. Salah satu contoh tentang orang zalim yang berbuat tidak sesuai dengan kedudukannya, yang berbuat tidak sesuai dengan kemampuannya adalah yang sekarang banyak terlihat di YouTube maupun di grup-grup makrifat di Facebook. Mereka menyampaikan tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah, tapi ajaran mereka itu malah mengajak untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pemahaman mereka itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal Nabi Muhammad itu bersabda, menganjurkan kepada kita tidak mungkin tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah, mengenal atas syariatnya, yaitu peraturan tentang hukum-hukum, bab yang halal dan yang haram, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga ma'rifat kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan af'al Allah atau perbuatan Allah. Yang secara inti dari makna ma'rifatullah adalah orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah secara lahir dan batin, yang mana ketakwaan mereka dilandasi dengan ilmu-ilmu syariat. Sedangkan mereka yang tidak berbuat sesuai dengan ketentuan Allah, mereka berfatwa, mereka menasihatkan tentang ma'rifatullah tidak sesuai dengan syariat Allah. Itu sudah nampak kebodohan yang sangat nyata, tapi hawa nafsu mereka yang dipertuhankan. Mereka tidak mau mendengar nasihat, tapi ingin menasihati orang lain. Padahal Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, bagaimana mungkin orang yang buta mengajarkan yang tidak buta? Lalu seperti apa orang yang boleh menjadi mursyid, boleh mengajarkan ma'rifatullah? Salah satu contoh di dalam kehidupan nyata pada akhir zaman ini adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya itu mendapatkan mimpi bagian kenabian. Bagi orang yang tidak paham mimpi bagian kenabian, maka saya beritahukan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi itu mendapatkan petunjuk melalui mimpi yang benar dalam tidur mereka. Seperti halnya yang dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, berkata, wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Nah, salah satu cicit dari almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong itu mendapatkan petunjuk bahwa dirinya itu dianjurkan mengajarkan ilmu syariat, tarekat, dan sampai kepada hakikat di atas ma'rifatullah. Dan istrinya, beliau itu bermimpi bahwa suaminya itu mengajarkan ma'rifat kepada orang lain, yang itu artinya Allah mentakdirkan, Allah memampukan suaminya itu mengajarkan ma'rifatullah, dan dia otomatis sudah duduk di makom ma'rifat. Makanya di dalam kehidupan nyata ketika beliau itu mengajarkan kepada salah satu seorang murid, muridnya itu bermimpi tentang gurunya tersebut bahwa ilmu isi, maksudnya ilmu hakikat itu ada pada diri beliau. Yang itu artinya ilmu syariat, tarekat, hakikat itu sudah ada disematkan pada kolbu beliau oleh Allah Ta'ala. Maka seperti itulah orang yang pantas, yang punya kedudukan mengajarkan ilmu ma'rifatullah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.